Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik. Hari ini kita berada di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, yaitu pembelajaran yang pertama. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja ke materi kita. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah bersama teman-temannya. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini gambar Beni dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Nah, coba kalian buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas ya. Mengenai gambar ini ya. Kira-kira ya, cerita apa yang cocok, kemudian kalian membuat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Coba kita lihat ya, gambar ini mereka sedang bermain di halaman sekolah. Nah, di mana di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Ya. Kalimat pertanyaan ini ya perlu kalian ketahui ya. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, ya. Ada kalimat tanya itu seperti apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya, itu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu, ya. Nah, di kalimat tanya juga, ya, ketika kita membuat kalimat pertanyaan itu diakhiri tanda tanya ya. Diakhiri tanda tanya. Nah, coba kita membuat pertanyaan ya sesuai gambar. Nah, Bu akan contohkan. Ya, kalian juga bisa mengikuti ya. Misalnya ya, apa yang sedang dimainkan Beni? Nah, Ibu menggunakan kata tanyanya adalah apa ya. Di mana apa itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Nah, itu ya, kalau kalimat tanya yang katanya apa yang sedang dimainkan Beni ya. Nah, yang ditanyakan jenis atau sifat, kegiatan. Kemudian yang kedua, contohnya siapa saja yang bermain lompat tali. Nah, siapa? Nah, siapa itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan atau nama orang ya. Tuh, untuk menanyakan nama orang kalau siapa ya. Kemudian ada berapa anak yang bermain air di atas di atas apa? Misalnya seperti itu ya pertanyaannya.
Ada berapa anak yang bermain air di atas kepala? Nah, seperti itu ya. Karena di sini ada gambar anak yang sedang bermain air di atas kepalanya, ada ditaruh air. Nah, ini ya kata tanya ada ya. Ada berapa ya? Berapa ya. Berapa itu adalah kata tanya yang digunakan menanyakan bilangan. Nah, menanyakan bilangan ya. Berapa? Nah, itu kata tanya yang menanyakan bilangan. Kemudian kapan mereka bermain bersama? Nah, kalau kata tanyanya adalah kapan ya. Kapan ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kalau kapan ini berarti kata tanya yang menanyakan waktu. Terus bagaimana? Ya, misalnya ya, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, bagaimana? Ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat tanya yang didahului oleh kata tanya seperti apa, itu tadi ya, siapa, berapa, kapan, bagaimana ya. Kata tanya yang digunakan itu menanyakan sesuai apa yang kita tanyakan ya. Nah, bermain di halaman sekolah. Nah, ini dia ya. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, itu tadi ya bacaan tentang teks bermain di halaman sekolah ya. Atau bacaan atau teks bermain di halaman sekolah. Nah, coba kamu buat 5 pertanyaan. Nah, seperti itu tadi. Siapa yang bermain misalnya ya. Nah, permainan apa yang mereka lakukan? Nah, gitu. Bisa untuk membuat pertanyaan. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan yang kita baca tadi ya, bermain di halaman sekolah. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Ya, Benny, Edo, dan Udin itu sedang bermain kelereng. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, ingat ya, ini pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya ya, yang di akhirnya itu. Nah, kalian harus mengetahui mana itu tanda tanya. Nah, itu tanda tanyanya ya, yang di akhir kalimat tanya. Ya, kita ulangi. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti ya. Nah, Siti yang memutar tali dari sebelah kanan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ya, di situ sesuai isi cerita ya, ada bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nah, itu ya. Nah, di bawah ini mari kita baca teks percakapan berikut ini. Ya. Kamu masih ingat
kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya. Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Gitu. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Kata Benny. 3 orang, jawab Edo. Ya. Kemudian bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya Edo. Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Ini jawab Mei. Nah, pengurangan berulang 6 dikurangi 3 sampai sisanya 0. Sampai pengurangan itu habis ya. Ini adalah pengurangan bilangan berulang. Nah, ini kalau kita jadi sama artinya 6 dibagi 3 maka hasilnya 2. Nah, ini dalam pembagian ya. Di mana perkalian kemarin kita sudah mempelajari tentang perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang-ulang. Akan tetapi kalau pembagian ini adalah pengurangan yang berulang-ulang. Nah, nih, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3, sisa 3 dikurangi 3 lagi, maka habis ya. Jadi karena 2 kali pengurangan, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, kita hitung berapa kali pengurangan itu berarti hasilnya itu ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo, kata Mei. Nah, jadi ingat ya, pembagian adalah pengurangan berulang-ulang sampai hasilnya 0. Ya, itu untuk pembagian. Nah, kita kurangi sampai habis. Nah, ada 18 bola bekal yang akan dibagikan kepada ini ya. Contoh yang pertama. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, jadi kita akan mengurangkan. Oh, berapa gelas ya? Pertama 8 dikurangi 2. Ya. 1 pengurangan sudah itu. Sisa 6. 6 lagi dikurangi 2. Sisa 4. Itu 2 kali pengurangan. 4 dikurangi 2. Sisa 2. Jadi itu sudah 3 kali pengurangan. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Maka habis, berarti 4 kali pengurangan. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Berapa kali 8 itu dikurangi 2 sehingga habis, sehingga hasilnya 0. Nah, seperti itu untuk mencari pembagian, hasil dari pembagian ya. Kita kurangi berulang-ulang. Itu caranya kalau kita mencari pembagian. Nah, sama ini juga begitu caranya ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekal yang didapat setiap orang? Nah, begitu caranya kayak tadi tuh. 18 dikurangi 6. Sisanya berapa? Nah, 18 dikurangi 6 sisanya 12. Nah, itu 1 kali pengurangan. 12 dikurangi 6 lagi. Nah, 12 dikurangi 6 sisanya 6. Nah, itu 2 kali pengurangan. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, sudah habis. Berarti 3 kali pengurangan. Maka 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, sama aja caranya. Ini soal cerita
pembagian ini ya. Pengurangan dan pembagian. Nah, ini coba kalian perhatikan, sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini mudah sekali ya. Coba kalian perhatikan. 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 berarti di sini kita 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sisanya 2. 2 dikurangi 2 sisanya 0. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 karena 2 kali pengurangan seperti itu. Kemudian 8 dibagi 4. 8 dikurangi 4 sisanya 4. 4 lagi dikurangi 4 sisanya 0. Nah, jadi 8 dibagi 2 maka hasilnya adalah 2 karena 2 kali pengurangan tadi ya, ini 2 kali pengurangan. Kemudian 9 bagi 3. Nah, 9 dibagi 3. Caranya 9 dikurangi 3 sisa 6. Dikurangi 3 lagi sisa 3. Dikurangi 3 lagi sisa 0. Maka 9 dibagi 3 karena di sini ada 3 kali pengurangan. Jadi 9 bagi 3 sama dengan hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Kemudian 10 bagi 5. Nah, jadi kita pengurangan. 10 dikurangi 5 sisa 5. 5 dikurangi 5 sisa 0. Nah, sudah habis. Maka di sini 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2 karena 2 kali pengurangan. Nah, begitu juga di sini. 12 bagi 4. 12 kurangi 4 sisa 8. 8 dikurangi 4 sisa 4. 4 dikurangi 4 sisanya 0. Habis. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 karena 3 kali pengurangan. Nah, itu caranya pembagian ini ya. Untuk kita mengetahui pembagian, maka kita caranya dengan pengurangan berulang-ulang. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, kalian belum paham, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.